Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Istianti, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Pembangunan Pertanian pada program studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada perkuliahan KPP kali ini kita akan membahas tentang distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia agar distribusi pendapatan itu merata. Distribusi pendapatan pada dasarnya menggambarkan sejauh mana ya pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi seperti gaji, dividen, keuntungan bisnis, dan sumber pendapatan lainnya itu didistribusikan di antara individu-individu yang ada di suatu wilayah. Nah, distribusi pendapatan yang merata itu berarti mencerminkan bahwa tujuan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial tentunya. Ya, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara ataupun masyarakat didistribusikan secara adil dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya. Syarat-syarat agar distribusi pendapatan di suatu wilayah itu merata. Yang pertama, ketidakberpihakan, artinya bahwa semua individu dalam masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendapatan yang layak. Yang kedua, adanya kesenjangan boleh, tetapi kesenjangan itu wajar. Artinya bahwa adanya perbedaan pendapatan antara individu adalah hal yang wajar dan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam hal keterampilan ataupun skill, ya, pendidikan, kemudian jenis pekerjaan dan juga kontribusi ekonomi. Namun di sini perlu ditekankan bahwa kesenjangan pendapatan harus dalam batas yang wajar dan dapat diterima secara sosial, ya. Akses kesempatan yang adil semua individu, ya, artinya bahwa di sini semua masyarakat individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan sumber daya ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan tentunya pendapatannya. Yang berikutnya, yang keempat adalah adanya mobilitas sosial. Artinya bahwa kemampuan individu untuk meningkatkan status ekonominya dari generasi ke generasi di sini juga harus bisa dilakukan. Kemudian adanya keberlanjutan bahwa distribusi pendapatan yang merata itu juga harus berkelanjutan, tidak hanya sesaat tapi dari waktu ke waktu, yang berarti tidak hanya penting untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata pada saat ini, tetapi juga untuk menjaga agar adanya keadilan dan keberlanjutan dalam jangka panjang dalam hal distribusi pendapatan. Kemudian adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, ya, bahwa di sini pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif, artinya bahwa manfaatnya dari pertumbuhan ekonomi itu dapat dinikmati secara luas oleh seluruh masyarakat, ya. Dalam hal ini ya tentunya penting untuk mencapai distribusi pendapatan yang merata. Nah, apa indikator dari distribusi pendapatan yang merata? Paling tidak ada 4 indikator. Yang pertama adalah rasio antara P50 dengan P10. Artinya perbandingan antara pendapatan rata-rata, P50 itu adalah pendapatan rata-rata dengan pendapatan 10% terendah, ya, dalam hal ini dari suatu populasi. Jadi misalnya rasio ini ya P50 dibagi P10 itu 5. Misalnya dapat diartikan bahwa pendapatan rata-rata 50% lebih tinggi dari pendapatan 10% terendah. Alat ukur yang kedua yaitu Gini rasio atau indeks Gini, ya. Indeks Gini adalah ukuran statistik yang umum digunakan untuk mengukur ketidakmerataan pendapatan, di mana skala indeks Gini itu berkisar dari 0 hingga 1. Nilai Gini, indeks Gini 0 menunjukkan bahwa distribusi yang sempurna merata, dan nilai indeks Gini 1 menunjukkan adanya ketidakmerataan yang paling ekstrim
di mana satu individu mendapatkan seluruh pendapatannya. Kemudian alat ukur yang berikutnya adalah kurva Lorenz, yaitu grafik yang menunjukkan sejauh mana pendapatan aktual dalam suatu populasi menyimpang dari distribusi pendapatan yang merata. Semakin mendekati tadi ya kurva Lorenz ke garis diagonal utama tentunya, maka semakin merata distribusi pendapatan. Kemudian yang berikutnya adalah persentase pendapatan untuk mengukur persentase pendapatan yang diperoleh oleh kelompok tertentu dalam populasi. Jika persentase pendapatan antar kelompok sosial dan ekonomi tidak berbeda secara signifikan, maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan itu di suatu wilayah cenderung merata. Kemudian ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan ya agar distribusi pendapatan itu merata. Paling tidak ada 7 ya. Yang pertama adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan, pendidikan dan sumber daya ekonomi lainnya. Tentunya di sini mencakup adanya pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan dan akses ke kredit mikro bagi kelompok masyarakat yang di sini kurang mampu. Kemudian program bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong distribusi yang lebih merata, mencakup bantuan tunai langsung ya BTL ya. Kemudian bantuan pangan serta bantuan kesehatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang ketiga, adanya reformasi pajak, yaitu peningkatan tarif pajak bagi individu atau kelompok yang pendapatannya lebih tinggi ya. Sedang di sini juga ada pengurangan terhadap beban pajak bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, bahkan mungkin dinolkan. Yang berikutnya adalah penguatan sektor pertanian dan pedesaan. Pemerintah telah memprioritaskan penguatan sektor pertanian dan pedesaan meliputi program-program pengembangan pertanian, bantuan teknis, dan peningkatan akses pasar bagi petani dan masyarakat di pedesaan. Kemudian yang kelima, adanya program jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Nasional JKN, adanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP, yang tentunya semuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan akses ke layanan dasar tadi ya, pendidikan dan kesehatan seperti tadi ya bagi masyarakat ya tentunya yang berpenghasilan rendah. Kemudian yang keenam, adanya peningkatan investasi infrastruktur ya. Di sini pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas publik lainnya. Dan yang ketujuh, adanya pemberdayaan UMKM meliputi penyediaan akses ke kredit ya, kemudian pelatihan, pemasaran dan infrastruktur pendukung bagi UMKM. Demikian materi terkait dengan distribusi pendapatan ya, kemudian bagaimana mengukurnya dan apa kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.